Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Syukur alhamdulillah, senantiasa kita syukur kepada Allah segala rahmat dan salam dan selawat dan pada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim kami umat ini akan bilang Nabi kami umat Bapak yang tertinggi itu sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran itu kita dapatkan tiga ayat yang rangkai. Pertama, aqimis shalah, atiullah wa atiur rasul. Yang kedua, aqimis shalah wa atiuz zakat. Yang ketiga, anishkurli wa walidayka. Ayat ini ayat rangkai. Tidak boleh kita kerjakan satu kemudian kita tinggalkan satu. Atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Siapa taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, maka ketaatannya ditolak. Sebaliknya, siapa yang taat kepada Rasulullah, tidak taat kepada Allah, ketaatannya juga ditolak. Ayat yang kedua, aqimis shalah wa atiuz zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Siapa yang salat tidak menunaikan zakat, maka salatnya ditolak. Sebaliknya, siapa yang berzakat tapi tidak salat, maka zakatnya ditolak. Yang ketiga, anishkurli wa liwalidayka. Bersyukurlah kepada Allah, bersyukur pula kepada kedua orang tua. Siapa yang bersyukur kepada Allah, tidak bersyukur kepada ibu bapaknya, maka syukurnya ditolak. Sebaliknya, siapa yang bersyukur kepada Allah, kepada kedua orang tua, tidak bersyukur kepada Allah, syukurnya ditolak. Kultum ini saya ambil yang ketiga karena berkaitan akhir Ramadan. Apa itu aqimis shalah wa atiuz zakat? Dan lebih khusus lagi saya akan sampaikan tentang zakatul fitri. Zakatul fitri itu berdasarkan hadis Nabi faradallahu sallallahu alaihi wasallam saat tamrin saat kham saat tamrin saat sam. Jadi tunaikan zakat fitrah itu satu gantang kurma, satu gantang syakir. Itu kadar daripada menunaikan zakatul fitrah. Makanan pokok dulu kurma dan syakir, kita beras. Maka seorang yang akan menunaikan zakat fitrahnya itu harus memiliki tiga sikap. Satu, sikap istiqomah. Artinya sikap istiqomah itu dia harus jujur memilih makanan pokoknya, jujur dia membagi, jujur dia menghitung, baik itu zakat fitrah maupun zakat fitrah. Kadar zakat fitrah itu 15 abad yang lalu sudah ditetapkan Nabi, tidak pernah berubah. Yang selalu berubah ketika kadar beras 3,5 liter itu diuangkan. Ini jadi masalah. Andai kata kita tidak uangkan, hanya beras yang kita konsumsi selama setahun, itu yang dikeluarkan. Masalahnya, kita keluarkan beras, kita ambil beras yang paling tinggi, misalnya beras kepala, ya. Terus dia berzakat beras kaki, yang jauh sekali itu Pak, dari kepala ke kaki. Kaki itu maksudnya dulu itu Pak beras dolok. Beras dolok itu kan diinjak-injak baru kita pegang begitu Pak. Kita dulu dikasih. Jadi kita harus jujur. Makanan pokok yang dimaksud itu adalah beras yang kita konsumsi setahun. Itu juga yang kita beli dan itu yang kita keluarkan. Sikap yang kedua mengeluarkan zakat fitrah itu dia harus bergegas. Maksudnya tidak menunda-nunda waktunya. Menunda waktu itu besok mau lebaran, baru malam ini dia keluarkan zakatnya. Ini kalau dia langsung, mas mendingan. Tapi kalau dia lewat amil, ini sangat berbahaya. Artinya tidak
tidak bisa sampai zakat fitrah. Kenapa harus lebih awal kita tunaikan zakat fitrah? Tidak seperti zaman Nabi. Sekarang ini banyak orang, saya pernah halal bihalal Pak Ketua, terus divisi pejabat tinggi. Dia bilang, Pak Ustaz, hampir saja saya tidak berzakat. Nanti saya ingat sudah mau pergi salat di lapangan, baru saya ingat. Artinya zakat kita itu kan kecil Pak, 3,5 liter. Tapi orang memandang itu kecil saja. Tidak kita memandang kecil besarnya, tapi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu kita mengeluarkan zakat fitrah itu Pak, bukan tiba pada waktunya. Wajibnya itu sebentar sore kita buka. Itu wajibnya zakat fitrah. Makanya disebut dengan Idul Fitri atau Zakatul Fitri. Zakat fitrah itu zakat jiwa. Zakat jiwa, membersihkan jiwa. Apa fungsinya? Membersihkan orang-orang yang berpuasa dari omongan-omongan yang tidak benar selama dia berpuasa. Itu fungsi. Karena itu kalau diuangkan, kata Imam Syafi'i, kalau saya lebih utama makanan pokok yang saya keluarkan, saya tidak uangkan. Imam Abu Hanifah mengatakan boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan pokok, boleh juga dia uang. Di tengah-tengah ini Syekh Mesir mengatakan, kalau saya di kota saya keluarkan uang, kalau saya di desa saya keluarkan makanan pokok. Artinya dua-duanya boleh. Sekarang yang paling tinggi zakat fitrah ditetapkan pemerintah itu 37 beras super. Itu pas-pas Pak. 37 itu pas-pas itu. Saya merasa lebih baik saya tambah saja. Kalau nama Bapak misalnya 37, 50.000 satu orang, 50.000 satu orang, berarti 15.000 sudah sedekah. Ada jamaah saya itu Pak Ketua datang zakat, bayar uangnya dia bawa 50.000, zakatnya 37. Setelah saya doakan aja kalau lima atau barakat lima bakaita al-fatihah, dia pergi. Ternyata dia bilang masih ada kembaliannya Pak. Kita ini terlalu kikir dan harta yang diberikan Allah. Sekali setahun, kenapa tidak lebih daripada kurang? Kalau kurang berarti tidak terima. Ya Pak ya. Ada juga yang berzakat 100.000 satu orang. Tidak apa-apa. Sisanya itu adalah sedekah. Yang ketiga, sikap orang yang beriman mengeluarkan zakat fitrah itu adalah mempermudah jalan keluarnya. Kita tidak boleh lagi memperlihatkan muka-muka orang miskin. Kita muka orang-orang miskin, orang-orang duafa, orang-orang lemah, lalu kita bagikan zakat. Itu memperlihatkan wajah-wajah mereka. Jangan mempermudah. Kalau mau langsung aja Pak. Ada dua cara, kalau kita langsung boleh, tapi bisa saja zakat itu menjadi tidak distribusi. Dia terfokus pada zakat. Tapi kalau melalui amil, maka dia bisa distribusi secara merata. Kalau melalui amil, maka 2 hari sebelum lebaran sudah tunaikan zakat. Itu penting. Karena itu Nabi mengatakan man addaha qabla salat zakatu maqbulah. Siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum orang pergi menunaikan salat Id, maka zakat makbulah. Dia zakat yang makbul. Man adda ba'da qabla salat, barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sesudah zakat fitrah itu dikeluarkan sesudah Idul Fitri, maka dia sedekah minas sedekah. Sedekah biasa saja. Apa yang maksud saya? Kalau kita melalui amil, kita sudah tunaikan zakat fitrah, tapi belum sampai kepada yang berhak objek zakat, maka belum sampai zakat dimakan. Karena zakat itu, zakat fitrah, wa tu'matul lil masakin. Zakat fitrah itu khusus makanannya orang miskin, tidak boleh dibagi pada 8 golongan. Ingat ini. Ini ditaksis hadis Nabi, wa tu'matul lil masakin. Tidak boleh. Itu khusus makanannya orang miskin. Maka zakat kita yang lewat tadi amil ini harus bertanggung jawab menyalurkan zakat fitrah itu di malam Idul Fitri sebelum orang pergi salat.
maka zakat kita sudah makbul, diterima. Tapi kalau ada amil menyalurkan zakat fitrahnya sesudah orang kembali Idul Fitri, maka zakat kita yang tadi kita tunaikan sedekah minas sedekah, hanya dianggap sedekah biasa. Ini Pak, tidak boleh kita memandang enteng. Oleh karena itu ibu-ibu sekarang bayar zakatnya dulu, baru pergi ke mall. Jangan dulu pergi ke mall, nanti habis uangnya pulang tidak ada uangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh tanya mumpung saya banyak. Ini mumpung kesempatan ini permasalahan bagi kita terkait dengan masalah zakat. Pegawai pengadilan, terutama hakim ini, dia bekerja di Kendari, tapi rumahnya di Jawa. Nah, bagaimana zakat yang harus kita tunaikan khususnya zakat fitrah ini? Apakah kita zakat fitrahnya di Kendari atau kita balik ke kampung dulu kita baru berzakat fitrah? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua terkait masih dengan zakat. Kalau orang yang tidak, ini makanan pokok kan ya, orang itu tidak makan nasi, makannya cuma buah, tidak pernah makan nasi. Kira-kira zakatnya itu bentuknya apa? Pertanyaannya ketiga. Kita ini banyak ini berzakat, tapi kadang kita susah menemukan orang miskin. Zakat itu sulit bukan miskin. Kita mengambil zakat. Ternyata ambil zakat ini pada setelah Idul Fitri, ternyata saya beberapa kali melihat di masjid itu masih ada beras yang tersisa di sana. Ini bagaimana pertanggungjawaban kita ketika kita melakukan zakat melalui amil? Terus kalau amil ternyata tidak menyalurkan sepenuhnya, kita tidak diketahui lagi milik siapa. Lalu bagi kita bagaimana? 3 pertanyaan itu Pak Ustaz, mohon bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Terima kasih. Alhamdulillah, ini pertanyaan yang selalu muncul di masyarakat kita Pak Ketua. Satu, saya sudah sampaikan, jangan bawa zakat fitrahmu keluar dari di mana engkau bekerja. Kita tinggal di suatu tempat, di situ kita bekerja, di situ kita berinteraksi sosial. Lalu kemudian zakat kita itu kita keluarkan jauh sekali dari tempat kita bekerja berinteraksi sosial, maka akan muncul kedengkian dan permusuhan kepada orang-orang miskin ketika dia melihat orang kaya yang tidak mengulurkan tangannya pada tetangganya. Kata Nabi 3 kali, tidak beriman seseorang ketika dia tidur kekenyangan, tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Jadi zakat fitrah itu diutamakan utamakan keluarga. Kalau ada keluarga kita yang dekat di mana kita berada, itu utama Pak. Saudara, kemenakan. Yang kedua, kalau ini sudah tidak ada, maka tetangga kita, saudara kita yang paling dekat tetangga. Masa dia lihat kita terus begini, terus kita desak, dia bertanya, mana zakat itu? Nah itu boleh langsung Pak. Kalau kita lihat tetangga kita dekat, bisa langsung. Jadi zakat itu sebaiknya dikeluarkan di mana kita beraktivitas, ya Pak. Kan kasihan juga kalau hanya aktivitas tidak kita bawa terlalu jauh kampung, menunjukkan bahwa kita mau sedekah. Saya itu Pak. Yang kedua, kalau tidak makan beras, tidak makan apa, hanya buah, maka kita harus menghitung. Yang tadi harus memiliki kejujuran dalam setiap kita mengkonsumsi buah itu berapa dalam satu hari, berapa kilogram, berapa kilo. Lalu kemudian kita hitung. Bisa juga Pak Ketua. Mungkin makan pokoknya itu buah, tapi karena kita di Indonesia ini mayoritas beras, maka bisa dia kembali ke beras. Bagaimana kalau orang itu tidak pernah makan, hanya minum saja?
satu tiap darah itu kan. Jadi hukum Islam itu fleksibel. Jadi tidak terlalu ketat begitu. Berarti disesuaikan kondisi kita. Yang ketiga tadi apa? Dulu Pak Ketua, dulu itu tahun 90-an itu ada pembagian lurah sekian, camat sekian. Kemudian itu ada ambil pernah saya ketemu. Selesai dia Idul Fitri saya ke rumahnya silaturahmi, Masya Allah, beras mas berkah-berkah. Nah itulah lalu kemudian kita adakan pertemuan dengan pemerintah bahwa tidak ada pembagian pemerintah zakat fitrah, lurah, camat dan sebagainya. Semua waktu matul masakin. Dan kemudian kita bimbing para amil rata-rata sekarang di masjid 1-2 hari itu sudah tersalur zakat fitrah. Karena itu malam Idul Fitri tidak ada lagi orang yang bawa zakat fitrah, Pak. Tidak ada lagi yang bawa zakat fitrah untuk ambil karena sudah dibagi dan dihitung dan distribusi. Nah, kalaupun ada kita hanya doakan saja, Pak. Lalu kemudian kita suruh kau cari pakai miskin. Siapa suruh kau terlambat bayar zakat. Jadi itu risikonya. Jadi itu ada pendidikan di situ. Ya, nah karena itu masyarakat sudah mulai kita didik. 2 hari sebelum zakat fitrah dibagikan, Idul Fitri sudah dibagikan. Karena itu secepatnya seminggu. Bahkan para ulama mengatakan sejak masuk Ramadan sudah bisa kita keluarkan zakat fitri. Saya kira itu Pak. Terima kasih banyak Pak. Kalau tidak salah zakat fitrah itu untuk menyempurnakan puasa kita, Pak ya. Ya Pak. Bagaimana dengan orang yang tidak pernah puasa itu, Pak? Walaupun Ramadan itu, Pak. Iya. Bapak juga perlu disyaratkan. Iya tidak puasa kan. Juga ada yang orang yang karena kerja atau apa tidak pernah puasa ya. Makasih. Makasih Pak. Jadi orang yang tidak puasa tetap punya kewajiban mengeluarkan zakat. Tetap dia keluarkan zakatnya karena dia seorang muslim. Itu tadi aqimis shalah wa atuz zakat. Tunaikan salat, dirikan salat, tunaikan zakat. Meskipun dia tidak puasa. Kenapa ada orang Islam tidak puasa? Karena memang dia tidak termasuk orang yang dipanggil Allah. Dia yang dipanggil puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal Islam. Bukan Pak. Kalau orang sudah beriman pasti Islam. Tapi kalau orang Islam belum tentu beriman. Itu bedanya. Sama kalau ada orang lewat di depan kita, ada penjual bakso, ada penjual somai, ya kita panggil bakso. Maka yang datang harus penjual bakso, jangan somai, karena Anda tidak dipanggil. Puasa juga demikian Pak. Karena itu banyak orang Islam tidak puasa, karena dia hanya Islam. Islam tidak beriman. Kapan iman masuk ke dalam hati kita? Ketika kita sudah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam Al-Qur'an disebutkan ada orang Badui, dia berkata, "Saya beriman." Kata Allah, ditegur dia, "Anda belum beriman karena imanmu belum masuk ke dalam hatimu. Kamu baru aslama, baru bibirmu saja mengucapkan Islam, tapi belum masuk ke dalam hati." Karena itu tetap Islam berkewajiban dia menunaikan zakatnya meskipun tidak puasa. Tidak salat pun tetap dia menunaikan zakatnya kalau mampu. Karena itu saya katakan tadi, ada orang zakat tidak salat, ada orang salat tidak berzakat. Kan biasa begitu. Biasa saja dalam kehidupan kita manusia. Saya kira itu Pak, terima kasih.